Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari tentang IPA, khususnya yang biologi. Nanti kalau yang fisikanya nanti ada tentornya sendiri. Dengan saya, Bu Setiawan. Nanti selama 1 jam atau selesainya soal ini nanti kita akan membahas tentang biologi. Sorry ya, tadi ada sedikit telat. Ya, Gimana puasanya, lancar ya? lancar. Oke, kita mulai. Soal nomor 53, kalau yang biologi. Perhatikan gambar berikut. Yang nomor 1 itu ada anggang-anggang. Kemudian 2 itu bebek mengapung. 3 itu ikan yang berenang di dalam air. Dan yang keempat itu nyamuk yang hinggap di atas air. Kemudian pertanyaannya, hewan di atas yang gerakannya menerapkan sifat tegangan permukaan air. Jadi, dia itu bisa mengapung di air. Jadi yang pertama, 1, oke. 2, ya dia bisa mengapung. 3, tidak, karena dia ada di dalam. Yang keempat, ya dia juga bisa mengapung di atas air. Jadi dia tidak tenggelam. Kayak gitu. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. Atau B, terapung. Kemudian nomor 54. Perhatikan gambar sendi di bawah. Di situ ada contoh 4 gambar sendi. Dari gambar di atas yang menunjukkan sendi pelana. Oke, sendi itu sebenarnya ada banyak, tapi kalau sendi diakrosis itu ada 4. Yang pertama ada sendi engsel, kemudian sendi peluru, Putar, ya, sama. pelana. Kalau yang sendi engsel itu dia hanya satu arah. Yang gambar satu arah itu berarti yang 2. Ini sendi engsel. Kemudian sendi peluru itu segala arah atau dia gerakannya bebas. Contohnya seperti ini. Dia gerakannya banyak arah. Peluru. Kemudian sendi putar itu dia hanya bisa berotasi saja di tempat itu tadi. Contohnya di kepala, antara perbatasan kepala dengan leher, misalnya seperti itu. Itu sendi putar. Berarti sendi pelana yang ini, yang memungkinkan 2 gerakan. Atau jawabannya 3. Lanjut, nomor 55. Dalam sebuah kegiatan percobaan, Adik dengan sengaja menaruh satu pot tanaman dengan posisi tidur sejajar permukaan tanah. Beberapa minggu kemudian, tanaman akan tampak seperti gambar di bawah ini. Arah pertumbuhan batang tanaman tersebut menunjukkan gerak. Ini sudah dipelajari di sekolah belum? Geotrofi, tropisme, Sudah. Di situ ada nasti. Kalau gerak tumbuhan itu ada yang namanya nasti, ada tropisme, ada taksis. Nah, kalau nasti itu tidak dipengaruhi arah rangsangannya. Kalau tropisme itu dipengaruhi dengan arah rangsangannya. Tapi tropisme ini nanti ada 2, ada negatif, ada positif. Kalau tropisme ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Ada geotropisme, ada fototropisme. Foto itu cahaya, jadi dia dipengaruhi oleh cahaya. Kalau geo itu gravitasi, jadi dipengaruhi oleh arah gravitasi. Seharusnya kalau menurut arah gravitasi, harusnya dia tumbuhnya ke bawah. Ya. Kayak gitu. Tapi karena ini tumbuhnya ke atas, berarti dia geotrofi negatif karena dia berlawanan. Jadi seperti itu. Kalau dia tumbuhnya ke bawah, berarti geotrofi positif. Kalau tumbuhnya ke atas, berarti kebalikannya negatif. Contoh dari tanaman atau tumbuhan yang menunjukkan adanya gerakan geotrofi positif. Contohnya akar, dia akan semakin ke bawah semakin lama. Semakin tanamannya semakin besar, dia akarnya juga akan semakin ke bawah. Itu yang dinamakan dengan geotrofi positif. Oke, 56 dan 57 itu fisika. Nanti ada sendiri tentunya. Kita lanjut yang biologi nomor 61. 61, perhatikan gambar berikut. Itu ada tanaman.
ada juga yang bagian yang melingkar-melingkar di sini. Nah, modifikasi batang berupa tendril pada gambar di atas memiliki fungsi. Nah, ini yang dinamakan tendril, itu fungsinya untuk apa? Yang pertama kita lihat, memperkuat batang, bukan. Jadi yang memperkuat batang ya, batang itu sendiri, atau nanti dia disanggah sama kayu, atau disanggah sama besi, atau ditempelkan seperti daun sirih atau lada misalnya, itu untuk membuat batang. Kemudian memanjat untuk mendapatkan cahaya. Jadi tendril ini itu juga fungsinya untuk menangkap cahaya. Dia bentuknya seperti kabel kayak gini. Nah, itu juga berfungsi untuk menangkap cahaya atau mendapatkan cahaya. Menyimpan cadangan makanan tidak bisa, mengikat uap air juga tidak bisa. Jadi yang lebih tepat adalah memanjat untuk mendapatkan cahaya. Nanti dia melilit-melilit di tanaman lain atau di dinding, tergantung posisinya ada di mana. Oke, 62. Lanjut. Jaringan dewasa yang berasal dari meristem gabus dan kemudian membentuk jaringan gabus memiliki peran yang sangat penting bagi tumbuhan yang umumnya mengalami pertumbuhan sekunder. Fungsi jaringan gabus tersebut adalah, jadi jaringan gabus itu misalnya ini potongan daun, dilihat secara melintang. Nah, dilihat seperti ini misalnya. Ini awalnya daun yang awalnya misalnya seperti ini. Nah, dia nanti dipotong, dilihat arahnya seperti ini. Ini yang paling luar di sini. Ini disebut dengan jaringan terluar atau jaringan epidermis. Nah, jaringan gabus itu jaringan di bawahnya. Jadi gabus itu dibagi menjadi tiga bagian. Ini epidermis yang paling luar, kemudian ini jaringan gabus, tiga ini jaringan gabus. Namanya yang paling atas itu velum, kemudian velogen, sama veloderm. Veloderm. Nah, itu jaringan gabus. Jadi ada tiga. Namanya velum, velogen, sama veloderm. Yang fungsinya adalah, karena dia posisinya dekat dengan jaringan epidermis, dia dapat menggantikan jaringan epidermis yang rusak akibat pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan juga ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer dia yang ke atas, kalau yang sekunder dia cenderung ke samping atau melebar. Karena ada pertumbuhan meristem, pertumbuhan dari kamiumnya. Meristem itu nanti ada tiga, apikal, lateral, interkalar. Nah, yang membuat pelebaran batang, pelebaran diameter batang itu merupakan meristem lateral karena dia letaknya ada di samping batang. Kemudian kalau meristem apikal dia ada di ujung. Contohnya seperti di pucuk. Itu. Kalau meristem interkalar dia di antara nodus. Nodus itu seperti ruas tempat tumbuhnya daun atau ranting. Misalnya ini bambu, awalnya ruasnya pendek-pendek segini. Setelah beberapa tahun nanti meristem interkalarnya sudah bekerja atau sudah berfungsi, nanti ruasnya jadi panjang-panjang. Nah, itu dinamakan dengan meristem interkalar. Berarti di dalam tanaman tersebut ada meristem interkalar. Nah, itu yang disebut dengan salah satu pertumbuhan sekunder. Lanjut 63. Perairan yang di atasnya terdapat eceng gondok memiliki air yang jernih. Hal ini menginspirasi ilmuwan untuk meneliti dan mengembangkannya menjadi alat penyaringan atau pemurnian air. Alasan yang tepat sehingga ilmuwan terinspirasi oleh struktur eceng gondok ini adalah karena yang pertama, struktur batang eceng gondok itu dia dapat seperti saringan. Dia tuh saringan supaya dapat menyaring air yang kotor, dia tersaring di serat-seratnya eceng gondok. Kemudian air yang keluar yang sudah melewati eceng gondok itu tadi menjadi bersih. Jadi membran sel akarnya yang menjadi saringan itu tadi. Tahu jawaban yang lebih tepat yang B. Membran sel akar ini bersifat seperti saringan. Tahu filtrasi. Lanjut 64. Perhatikan fungsi zat makanan berikut.
sebagai sumber energi utama, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, membentuk dan memelihara tulang dan gigi. Yang 4, sebagai pembentuk enzim dan hormon. Fungsi mineral dan glukosa bagi tubuh secara berurutan. Fungsi mineral yang pertama adalah membentuk dan memelihara tulang dan gigi. Itu fungsi mineral. Kemudian kalau fungsi glukosa sebagai sumber energi utama. Jadi sumber energi utama itu sebenarnya karbohidrat. Tapi karbohidrat nanti diturunkan lagi menjadi glukosa. Jadi glukosa itu termasuk turunannya dari karbohidrat. Nanti ini dipisah lagi jadi fruktosa, suktosa, segala macam. Sampai maltosa dan lain sebagainya. Jadi fungsinya 3, kalau mineral 3 dan 1, bukan 1 dan 3, 1 berarti C. Oke, lanjut 65. Perhatikan tabel berikut jenis nutrisi dan fungsinya yang tepat. Vitamin A mempengaruhi proses metabolisme kalsium. Vitamin A itu lebih ke penglihatan atau mata. Kemudian vitamin K mempengaruhi proses pembekuan darah. Oke, sudah jelas jawabannya. Kita lihat yang C, kalsium membentuk hemoglobin. Kan kalsium itu untuk tulang biasanya. Kemudian yang D ada yodium, menjaga kesehatan mata. Bukan, kalau yodium itu untuk mencegah penyakit gondok. Gondok itu nanti dia yang bagian lehernya tuh membengkak atau bawah pipinya itu disebut dengan penyakit gondok karena kekurangan yodium. Yodium banyak terdapat pada garam, biasanya seperti itu, tapi tidak semua garam juga. Lanjut 66. Serat pada makanan dapat membantu memperlancar pencernaan manusia. Sumber serat yang baik bagi tubuh manusia adalah yang pertama daging, ikan, buah-buahan. Kalau daging, ikan itu protein, bukan serat. Buah-buahan itu vitamin. Tapi ada juga yang mengandung serat. Bukan, karena daging, ikan, protein. Kemudian yang B, roti, telur, dan sayuran. Telur ini protein, roti juga. Ya, Kacang, buah, sayur. Nah, yang paling tepat adalah kacang, buah, dan sayur. Kalau air juga nggak mungkin. Oke, lanjut. 67. Enzim betialin atau nama lainnya enzim amilase yang bekerja pada rongga mulut berfungsi mencerna amilum dan diubah menjadi maltosa. Saat makanan dari rongga mulut tertelan dan masuk ke dalam lambung, maka pencernaan karbohidrat tidak akan terjadi karena enzim betialin yang ikut tertelan tidak dapat bekerja pada lambung. Ya, karena di lambung nanti enzim betialin itu akan hancur atau terdenaturasi oleh HCl. Kita lihat yang B. Tetap terjadi karena enzim pepsin juga dapat mencerna karbohidrat. Tidak. C. Tetap terjadi karena asam lambung membatu. Tidak, asam lambung bukan membatu, tapi dia malah menghancurkan. D. Tidak akan terjadi karena kondisi lambung yang terlalu basah. Bukan basah, tapi asam. Oke, jadi jawaban yang lebih tepat 67 itu A. Lanjut ke 68. Organ pencernaan ada yang berupa alat pencernaan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Yang dimaksud pencernaan secara mekanik adalah pencernaan yang memerlukan enzim. Bukan, kalau dia memerlukan enzim berarti kimia. Proses pencernaan dengan memperkecil ukuran makanan. Karena kalau yang mekanik itu sifatnya dia seperti mesin. Jadi kayak maunya awalnya besar, lanjut dia lama-lama jadi kecil. Ini enzim berarti kimia. Kemudian mencampurkan semua zat menyerap dari makanan itu juga kimia. Jadi nggak ada pencernaan biologis, itu nggak ada. Adanya kimia dan juga pencernaan mekanis. 69. Hati sebagai kelenjar pencernaan menghasilkan getah empedu. Fungsi getah empedu dan tempat kerjanya yang tepat adalah, jadi fungsi hati selain dia menggumpalkan lemak, hati itu juga berfungsi
dan mengeluarkan empedu yang namanya nih zat empedu itu bilirubin dan biliverdin. Nah, bilirubin ini nanti menghasilkan yang namanya urobilin. Urobilin ini mewarnai urin dan feses. Makanya ketika kita minum Fanta, tapi nanti pipisnya atau urinnya tidak berwarna seperti Fanta, karena sudah disaring oleh ginjal dan juga diwarnai oleh urobilin. Kemudian biliverdin ini menggumpalkan atau dia dapat menghidrolisis juga dapat lemak. Jadi dia bisa mengemulsikan atau bahasa lainnya. Jadi lebih tepat yang D, berfungsi mengemulsikan lemak di usus 12 jari. Di oleh biliverdin ini tadi. Kemudian nomor 70. Perhatikan gambar berikut. Ada organ sistem pencernaan manusia. Yang ditunjuk huruf X di bawah lambung itu merupakan pankreas. Fungsi organ yang ditunjuk adalah pankreas itu dia dapat mengeluarkan hormon dan juga dia dapat mengeluarkan enzim atau sekresi nama lainnya. Menghasilkan enzim tripsin yang menguruskan lemak di usus halus, bukan tripsin. Tempat terjadinya pencernaan, bukan. Mengeluarkan sekret berupa natrium bikarbonat menuju usus halus. Oke, sekret ini disebut juga dengan sistem sekresi. Jadi dia mengeluarkan natrium bikarbonat. Nah, natrium bikarbonat ini dia itu yang menetralkan asam lambung. Jadi kalau sakit mah itu kan asam lambungnya berlebih, nanti dikasih obat misalnya Milanta. Milanta itu kayak ada rasa kaburnya. Nah itu yang dinamakan dengan natrium bikarbonat supaya dia bisa menetralkan asam lambung karena dia sifatnya basah. Itu. Jadi jawabannya C. Sebelum masuk ke usus halus. Kalau dia tidak dinetralkan, nanti usus halusnya akan rusak karena kena HCl. Nomor 71. Perhatikan tabel berikut. Ada organ tempat pencernaan, ada enzim, ada fungsinya. Kita lihat usus halus, yaitu ada enzim tripsin. Mengubah protein jadi polipeptida, bukan. Kalau tripsin itu mengubah protein jadi asam amino nanti, bukan polipeptida. Lambung itu terdapat enzim pepsin, mengubah protein jadi pepton. Oke, 2 benar. 3, pankreas, lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, tapi bukan pankreas. Kalau ini fungsinya benar. 3 bukan. 4, mulut. Ada petialin atau ada enzim amilase, mengubah amilum menjadi maltosa. Jadi 2 dan 4. C. 72. Proses pencernaan makanan dengan zat makanan berupa protein secara kimiawi terjadi pada organ itu melibatkan enzim. Kalau mulut dia tidak melibatkan enzim. Kalau pankreas dia bukan organ pencernaan, hati juga bukan. Berarti lambung dan usus halus dengan enzim-enzim yang tadi sudah kita bahas. Dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya nomor 73, 74, perhatikan gambar di bawah. 1 itu mulut, organ mulut. 2 itu lambung. 3 usus halus. 4 usus besar. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Organ yang menghasilkan sekret atau sekresi, zat sekresi. Kalau sekret itu berarti zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi dia masih dibutuhkan oleh tubuh sehingga tidak langsung dibuang. Itu yang dimaksudkan dengan sekret yang dapat membunuh bakteri yang masuk melalui makanan. Yang pertama pasti pintu utamanya atau mulut.
Mulut tadi nomor 1, berarti 1 dan habis itu di bagian akhir sebelum dia dicerna di usus halus. Berarti di dalam lambung. Jika di lambung ada HCl, nah itu yang dapat membunuh bakteri yang masuk. Misalnya dari mulut, ketika dikunyah itu bakterinya bisa lolos sampai masuk ke dalam pencernaan atau ke dalam lambung. Nanti di lambung akan dihancurkan oleh HCl. Jadi jawabannya lambung tadi 2. 1 dan 2. Lanjut 74. Fungsi organ yang ditunjuk oleh nomor 4. Nomor 4 tadi usus besar. Adalah, jadi fungsi usus besar adalah yang pertama kita lihat. Menyerap sari makanan, bukan. Itu usus halus. Terjadi penyerapan air, oke, pada sisa pencernaan. Jadi sebelum dibuang, jadi fesesnya harus diserap dulu airnya supaya nanti dia keras. C. Menghasilkan enzim untuk mencerna lemak, bukan. D. Menghasilkan zat kekebalan tubuh, itu fungsi dari usus buntu atau appendix. Jadi itu sebenarnya ada fungsinya. Dia menjaga imunitas tubuh atau dia menghasilkan zat untuk kekebalan tubuh. Oke, 75. Seorang pasien memiliki gejala sebagai berikut. Yang pertama, iritasi pada selaput dinding usus. Gerakan peristaltik pada usus tidak terkontrol. Usus tidak dapat menyerap air. Feses penderita berbentuk encer. Kata kuncinya di sini, feses penderita berbentuk encer. Dari kondisi di atas, pasien tersebut terindikasi menderita penyakit diare. Kalau gastritis itu penyakit mah, nama lainnya itu gastritis. Appendicitis itu usus buntu. Konstipasi itu sembelit atau susah buang air besar. Kalau diare tahu kan kayak gitu. Ya. Oke, lanjut 76. Ada yang tanyakan nggak sebelumnya? Enggak. Nggak ada ya? Belum. Oke. 76. Perhatikan gangguan pada sistem pencernaan berikut. Yang pertama ada kolik, hepatitis, gastritis, konstipasi. Tadi konstipasi sudah kita bahas. Kolik itu nyeri lambung nama lainnya. Nyeri lambung. Atau bisa juga kalau parah itu sampai ke ulu hati biasanya, nyeri ulu hati. Kemudian hepatitis itu bukan penyakit pencernaan. Karena hepatitis itu penyakit hati atau liver. Gastritis itu lambung. Penyakit lambung sama kayak mah. Kita bahas tadi mah. Kemudian konstipasi itu sembelit. Usus besar, dia tersumbat. Jadi gangguan yang menyerang organ lambung berarti kolik dan juga gastritis. 1 dan 3. Atau jawabannya B. Oke, lanjut 77. Beberapa gejala avitaminosis. Avitaminosis itu kekurangan asupan vitamin. Kekurangan asupan vitamin dalam tubuh. Itu disebut avitaminosis. Adalah gusi berdarah, mimisan, sendi terasa nyeri, dan penyembuhan luka berjalan lambat. Nama penyakit dan avitaminosis yang tepat adalah, kalau rabun senja bukan, pellagra itu juga bukan. Kalau pellagra itu penyakit kulit. Jadi kulit Scorbut berarti. Kayak apa ya, kalau pellagra ini kayak melepuh. Scorbut itu dia penyakit kayak apa itu namanya, sariawan yang banyak dan nggak sembuh-sembuh. Kemudian gusi sering berdarah. Itu sakit sekali bapaknya kalau yang scorbut itu sangat menyiksa karena kekurangan vitamin C. Jadi jangan kurang vitamin C. Oh, pernah. Kalau rakitis itu sakit tulang karena misalnya dia malas gerak atau malas berjemur, itu bisa kena rakitis. Jadi nanti tulangnya cepat masanya keropos atau nanti cepat patah karena nggak ada masanya. Lanjut 78. Mineral sangat diperlukan oleh tubuh. Gejala yang akan timbul apabila kekurangan mineral kalsium.
Yang pertama, kram otot, kram perut, kram otot ini yang paling utama. Nanti juga ke tulang ya, gangguan sistem saraf ini juga karena nanti otot itu merupakan saraf motorik dari sistem saraf. Sementara ini jawabannya kita lihat yang B, darah sukar membeku, bisa jadi kejang, bukan, kalau kejang tidak. Pada kaki dan terlalu keras. Itu lebih ke kram, bukan kejang. Darah merah sulit mengikat oksigen, bukan. D, kesulitan tidur juga bukan. Jadi kalau mineral itu berarti yang lebih tepat yang A. Kram perut, kram otot, gangguan sistem saraf. 79. Perhatikan beberapa zat aditif berikut. Ada klorofil, tartrazin, natrium klorida, dan vanilin. Di antara zat aditif tersebut yang merupakan pasangan pewarna dan pengawet alami, yaitu, jadi kita lihat yang pewarna terlebih dahulu. Klorofil itu bukan pewarna, tapi zat hijau pada daun. Yang benar itu kalau pewarna adalah tartrazin. Ini pewarna minuman. Bukan makanan, tapi pewarna minuman. Biasanya itu pada ale-ale, pada nutrisari, kayak gitu. Itu pewarna kayak gitulah maksudnya. Kemudian kalau pengawet alami itu natrium klorida atau natrium klorida ini nama lainnya garam. Pengawet alami, misalnya ikan asin, dia diawetkan menggunakan garam. Nah, itu yang disebut dengan pengawet alami. Nama lain natrium klorida itu garam. Kalau vanilin biasanya digunakan untuk masak, untuk menambah aroma vanilin. Jadi jawabannya 2 dan 3. Pewarna, tartrazin, dan natrium klorida. C. Perhatikan 80. Perhatikan gambar di bawah. Perhatikan produk di bawah ini. 1. Siklamat, kemudian gula, sakarin, aspartam, dan MSG. Yang termasuk zat pemanis sintesis. Atau kalau zat pemanis sintesis itu zat pemanis buatan. Sintesis itu buatan artinya. Atau bukan alami. Kalau alami kan dari gula. Kalau zat pemanis yang sintetis itu bukan gula, berarti siklamat, sakarin, sama aspartam. Berarti 1, 3, dan 4B. Kalau gula alami, kalau MSG itu bukan pemanis, tapi dia micin, kayak itu, penyedap. Kayak di bumbu Indomie yang putih. Nah, itu MSG, monosodium glutamat. 81. Ibu Wati memasak dan menambahkan beberapa bahan di bawah ini. Cabai, asam cuka, laos, cengkeh, dan vetsin. Vetsin itu sejenis sasa atau micin juga, sejenis itu. Kemudian pertanyaannya, yang termasuk bahan penguat rasa alami pada bahan-bahan di atas adalah alami, berarti cabai. Kemudian laos, asam cuka itu penambahan zat kimia sudah. Cengkeh, berarti 1, 3, dan 4. Asam cuka itu sebenarnya sering kita gunakan, tapi sebenarnya itu lebih menggunakan zat-zat kimia dia. Lanjut, 82. Berikut ini gangguan yang diakibatkan oleh zat aditif tertentu. 1. Gangguan saluran pencernaan. 2. Gangguan peningkatan oksigen oleh darah. 3. Mudah marah dan mudah tersinggung. Menyebabkan gangguan jantung. Dan 5. Menyebabkan impotensi dan kemandulan. Pertanyaannya, dampak negatif yang diakibatkan karena merokok. Jadi sudah jelas di kotaknya rokok itu ada tulisan menyebabkan impotensi atau kemandulan. Itu berarti ini masuk. Gangguan jantung atau gagal jantung juga masuk. Kemudian yang tadi gangguan saluran pencernaan, gangguan peningkatan oksigen oleh darah. Jadi 2, 4, 5. B jawabannya. Lanjut 83. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan atau perilaku yang dapat membantu kita untuk terhindar dari penyalahgunaan zat aditif dan psikotropika karena adalah hal-hal berikut, kecuali
bergaul dengan siapa saja. Yang kecualinya. Kalau bergaul dengan siapa saja nanti kita bisa ikut Kena. salah pergaulan, jadi nanti bisa kena. 84. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba. A. Melindungi para pengedar. Memberi tempat khusus bagi pemakai, juga tidak. Memberi hukuman yang seberat-beratnya para pemakai dan memberi penyuluhan. Ini yang lebih tepat. Mengasingkan para pecandu dari lingkungan masyarakat agar tidak mempengaruhi pelajar. Sebenarnya kalau pecandu itu tidak boleh diasingkan, tapi harus direhabilitasi. Itu. 85. Alkohol mempunyai sifat menimbulkan kecanduan sehingga orang yang suka minum alkohol selalu merasa ingin minum lagi. Jadi kata kuncinya di sini, merasa ingin minum lagi. Bagi peminum alkohol berdampak, nanti dia muncul rasa percaya diri karena dia ingin minum terus-terusan lagi. Karena dia ketika minum alkohol itu nanti mungkin merasakan rileks atau merasakan nyaman, seperti itu. Jadi dia muncul rasa percaya diri pada peminum alkohol. Lanjut 86. Perhatikan ciri komponen darah berikut. Mengandung protein darah, trombin, dan fibrinogen. Fibrinogen itu benang yang digunakan. Jadi benang fibrinogen itu fungsinya atau digunakan pada proses pembekuan darah. Kemudian menyalurkan hormon menuju sel target, mengangkut sisa metabolisme tubuh. Berdasarkan ciri di atas, komponen darah yang dimaksud adalah, jadi kata kuncinya ada di sini, mengangkut sisa metabolisme tubuh atau mengangkut sari-sari makanan dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Itu yang dilakukan oleh plasma darah. Jadi darah itu dibagi jadi 3 komponen. Darah merah atau eritrosit, darah putih atau leukosit, sama keping darah atau trombosit. Oh, bagi 4. Sama satu plasma atau airnya. Plasma darah itu dia air, dibentuk cairan darah. Gitu. 87. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar kepingan darah. Ciri yang tidak tepat sesuai dengan gambar, berarti ciri yang salah berdasarkan gambar. A. Dibentuk oleh sumsum merah tulang. Iya, benar. Jadi sumsum itu ada sumsum kuning, ada sumsum merah. Kemudian B. Memiliki kemampuan diapedesis. Itu tidak. Diapedesis itu kemampuan menembus membran. Jadi kalau darah menembus membran bahaya, nanti darahnya keluar terus karena dia menembus membran kulit nanti. Jadi jawaban yang tidak tepat yang B. Yang B. Kalau yang A itu benar. Yang C. Mengikat dan mengangkut karbon dioksida. Nanti ditukarkan dengan oksigen. Ya benar. Yang D. Dihancurkan setelah berusia 100 hari di hati. Itu juga benar. Jadi jawabannya lebih tepat adalah yang B. Lanjut 88. Sel darah putih memiliki butiran pada sitoplasmanya. Sitoplasma itu cairannya. Pokoknya kalau ada kata plasma berarti dia cairan. Sito berarti itu sel, cairan pada sel. Memiliki jumlah terbanyak dibandingkan jenis sel darah putih lainnya, sekitar 65%. Berfungsi membunuh bakteri dengan cara memakan secara langsung atau fagositosis. Sel darah putih yang memiliki karakteristik tersebut adalah, jadi dia yang mampu melakukan fagositosis itu sel darah putih, khususnya neutrofil namanya. Jadi sel darah putih itu nanti dibagi yang memiliki granular dan tidak memiliki granular. Jadi dibagi ada monosil, ada eosinofil, basofil, neutrofil. Lanjut 89. Lengkapi alur proses pembekuan darah berikut. Oke, luka, kemudian trombosit pecah. Nanti keluar darah pada luka, mengeluarkan FAH, terus jenis hormon. Nanti yang Z itu dia akan menghasilkan trombokinase dari FAH ini. Trombokinase. Trombokinase kemudian
ke X diubah menjadi protrombin. Nah, protrombin ini dia sebelum ke trombin membutuhkan vitamin K atau ion K. Jadi jawabannya X protrombin, B. B ion K, vitamin K, kalsium, atau trombokinase. Bukan vitamin K, tapi ion K, kalsium. Lanjut 90. Hani dapat diberi donor darah oleh Budi yang memiliki golongan darah A. Tetapi Hani hanya dapat mendonorkan darahnya kepada Tono yang memiliki golongan darah tanpa aglutinit. Maka golongan darah Hani adalah AB. jelas AB. Gambarnya seperti ini untuk ringkasannya. O, sini A, sini AB, sini B. Jadi AB bisa menerima dari manapun. Semuanya. Dari semuanya. Sedangkan O dia tidak bisa menerima dari siapapun kecuali dari O sendiri. Tapi O bisa memberi ke siapapun. Jadi O itu baik. AB hanya untuk dia sendiri. Nah, gitu. Jadi jawabannya C. Untuk mengerjakan 9193, perhatikan gambar berikut. Gambar sistem peredaran darah. Urutan peredaran darah sistem adalah kita lihat sistemik itu peredaran yang ke seluruh tubuh. Harus tahu dulu. Sistemik itu seluruh tubuh. Selain itu ada juga yang dinamakan dengan peredaran darah pulmonal. Pulmo itu berarti dia ke paru-paru. Atau peredaran darah kecil, ini peredaran darah kecil. Sedangkan ke seluruh tubuh peredaran darah besar. Urutan peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar adalah yang pertama kita lihat 2, oke, 3, habis itu 4, 1. Oke, berarti ini ke seluruh tubuh. 2, 3, 4, 1. Tahu jawabannya yang C. 92. Pembuluh darah yang ditunjukkan oleh nomor 5. Nomor 5 di sini. Berarti ini tadi prosesnya meninggalkan jantung ke paru-paru soalnya. Ketika meninggal, jadi pembuluh itu ada 2. Ada arteri dan ada vena. Konsepnya kalau arteri itu meninggalkan jantung. Arahnya dia meninggalkan, sedangkan vena arahnya dia menuju jantung. Berarti di situ merupakan arteri pulmonalis karena ada di jantung berarti karena menuju ke paru-paru berarti disebut pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah kaya karbon dioksida yang nantinya ditukarkan dengan darah yang bersih atau darah yang banyak mengandung oksigen. Lanjut 93. 93 pembuluh darah yang memiliki karakteristik berdinding tebal, aliran darah cepat dan memiliki satu katup. Oke, harus tahu dulu aliran darah cepat karena dipompa langsung oleh jantung. Berarti dia meninggalkan jantung. Berarti disebut dengan arteri. Yang ditunjuk dengan arteri itu tadi 5. Kemudian yang meninggalkan jantung itu 3 sama 7 berarti yang meninggalkan jantung. 5, 3, 7 atau 7 dan 3. Lanjut 94. Ada gambar jantung. Katup tricuspidalis memiliki fungsi Jadi katup di jantung itu ada banyak sebenarnya. Ada katup tricus, ada katup bicuspidalis, ada katup aorta, dan ada lagi katup saya lupa, pulmonalis namanya. Katup pulmonalis. Kalau tricuspidalis itu berarti tri kan 3. Berarti dia ada 3 segmen kayak gitu. Kalau bicus itu B itu 2. Kalau aorta itu nanti menyesuaikan dengan bentuk aortanya. Berarti ada 3. Tricuspidalis itu ada 3. Dia letaknya ada di sebelah kanan. Ada di sini. Kenapa kok di sini 3, di sini 2? Karena di sini itu dia menampung darah yang kotor. Jadi darah dari seluruh tubuh ditampung dulu semuanya di sini. Lalu nanti disalurkan ke bawah.
Karena darahnya banyak yang kotor, jadi katupnya segmennya harus lebih banyak, 3. Jadi jawabannya fungsinya yaitu menjaga pergerakan aliran darah dari ruangan 1 ke 3 karena letaknya di sini. A. Lanjut 95. Kita nanti sampai 100. 95. Fungsi atrium kanan pada jantung adalah, kita lihat atrium tadi yang di bawah itu menerima darah yang kaya oksigen yang sudah didapatkan dari paru-paru. Berarti menerima darah kan dari paru-paru. Oke, ini menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Atrium kanan. Sorry, atrium kanan itu sebelah sini. Kalau ini atrium kiri, berarti yang D. Kalau ditanya atrium kiri, yang C. Sorry. Jadi jawabannya yang D. 96. Faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, kecuali yang A. Semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi denyut jantung bertambah cepat. Ya, nanti misalnya habis lari, panas, berkeringat, pasti denyut jantungnya juga ikut cepat. Posisi tubuh sedang duduk menyebabkan jantung berdetak lebih lambat ya dibandingkan saat berdiri, apalagi dibandingkan saat berlari. Berarti jawabannya bukan B karena kecuali. Emosi yang sedang meluap, ya nanti semakin emosi tekanan darahnya semakin tinggi, denyut jantungnya juga semakin tinggi. Jadi berat tubuh semakin berat menyebabkan jantung berdetak lebih lambat. Itu yang bukan. Jadi mau kurus mau gemuk, denyut jantungnya tetap. 97. Peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Tadi tertutup sudah belum dibahas ya. Kalau ganda itu berarti dia ke seluruh tubuh atau melewati jantung. Yang pertama 2 kali, yang pertama ke paru-paru, kembali ke jantung 2 kali. Kemudian kalau peredaran darah tertutup itu dia hanya melewati kapiler atau melewati pembuluh darah. Berarti C jawabannya yang lebih tepat. Dia melewati pembuluh darah. Kalau peredaran darah terbuka, dia tidak melewati pembuluh darah. Jadi langsung mengalir di tubuh. 98. Penyakit jantung koroner dapat terjadi karena, kita lihat A, pecahnya pembuluh darah jantung karena tekanan darah yang terlalu tinggi akibat menyempitnya pembuluh koroner jantung. Jadi pembuluh koroner ini menyempit diakibatkan karena misalnya karena sering mengonsumsi lemak. Jadi nanti pembuluh darahnya menyempit, darahnya sulit untuk mengalir, jadi tekanannya tinggi. Itu yang menyebabkan penyakit jantung koroner. 99. Seorang pasien memiliki gejala berikut: mudah lelah, pengangkutan oksigen kurang ke seluruh tubuh, kepala pusing, mata pucat, dan detak jantung tidak teratur. Itu contoh penyakit kurang darah atau anemia. Kalau hemofilia itu darah sulit membeku. Jadi kalau luka itu bahaya, darahnya mengalir terus. Hemoroid itu penyakit wasir. Jadi kalau bentuk sakit nanti. Thalassemia itu juga penyakit tentang sel darah merah. Jadi thalassemia itu bentuk sel darah merahnya yang harusnya bikonkav, bentuknya tidak seperti ini. Bisa bentuknya mengecil atau bentuknya nanti aneh, seperti itu. 100. Gangguan pada peredaran darah yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung adalah darah tinggi atau hipertensi. Jadi ketika dia darah tinggi, tekanannya nanti tinggi, maka menyebabkan jantungnya juga nanti bisa menyebabkan gagal jantung. Kalau hipotensi itu darah rendah atau tekanan darah rendah. Varises itu ya varises, nanti pembuluh darahnya itu membengkak. Kalau siklemia itu merupakan sickle cell anemia atau sel darah merahnya yang harusnya bentuknya bikonkav, ini seperti bulan sabit, seperti cekung kayak gini. Kalau sickle cell dia nanti bentuknya seperti bulan sabit, jadi terlalu lancip seperti ini. Yang harusnya agak cembung kayak gini. Dia nanti kalau siklemia terlalu sabit gitu bentuknya. Oke, cukup sekian pembelajaran biologi IPA hari ini. Ada yang ditanyakan, Zaki?
Tidak, Mas. Tidak ada. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.